Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurmalia Bella Safitri dengan NPM 2414071044 dari kelas Tab B. Di sini saya akan melakukan tugas besar dari mata kuliah Listrik dan Elektronika. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan merangkai rangkaian pertama, yaitu kapasitor sebagai penyimpan muatan listrik. Yang saya akan ukur adalah mengukur tegangan AC, mengukur tegangan DC, dan menghitung lama LED menyala setelah dicabut dari PLN. Pertama, diputar multimeter ke 200 AC. Di mana yang warna merah disambungkan ke kabel jumper positif dan yang hitam ke kabel jumper negatif. Didapatkan hasil 5,3. Selanjutnya dipasangkan kabel input ke dalam breadboard dan kabel output ke dalam breadboard. Setelah itu dipasangkan dioda di samping kabel input setelah itu dipasangkan kapasitor, di mana yang panjang di bagian positif dan yang pendek di bagian negatif. Selanjutnya dipasangkan kabel jumper di kaki kapasitor di samping kabel jumper output. Lalu diputar multimeter ke 20 DC. Lalu diukur yang merah ke kaki dioda dan yang hitam ke kaki kapasitor. Didapatkan hasil 6,95. Selanjutnya dipasangkan resistor di samping kaki dioda Selanjutnya dipasangkan LED yang kakinya yang panjang di sebelah di kabel resistor dan yang pendek di bagian negatif breadboard. Dipasangkan kabel jumper di samping LED dan dipasangkan ke kabel jumper dekat kapasitor. Lalu diukur lama LED menyala setelah dicabut dari PLN. Didapatkan hasil 15,57 detik. Selanjutnya adalah rangkaian kedua, yaitu potensiometer sebagai pengubah intensitas cahaya LED. Pertama ada potensiometer, yang di bagian kanan adalah input, yang tengah adalah output, dan yang kiri adalah ground. Pertama dipasangkan potensiometer ke breadboard. Selanjutnya dipasangkan kabel jumper di bagian input
ke breadboard bagian positif. Selanjutnya, pasangkan kabel jumper di bagian output. Ke breadboard bagian positif yang nantinya akan dipasangkan resistor. Yang selanjutnya adalah dipasangkan kabel jumper ke bagian ground. Ke bagian breadboard yang negatif. Selanjutnya dipasangkan resistor di dekat kabel jumper bagian positif output. Selanjutnya dipasangkan LED yang dimana kaki yang panjang dipasangkan di bagian positif dan yang pendek di bagian negatif. Selanjutnya yang terakhir adalah dipasangkan kabel jumper ke samping LED ke bagian negatif. Selanjutnya dicabut tegangan input dan ground. Yang merah ke bagian positif dan yang hitam ke bagian ground. Lalu dipasangkan kembali kabel jumper ke tempat semula. Selanjutnya diputar potensiometer dengan sudut 90 derajat. Lalu diukur tegangannya. Dan dia dapatkan hasil 2,80. Selanjutnya diputar potensiometer dengan sudut 45. Lalu diukur kembali tegangannya. Didapatkan hasil 2,52. Dan yang terakhir diputar potensiometer dengan sudut 0 derajat. Lalu diukur kembali tegangannya. Dan didapatkan hasil 2,18. Lanjut ke rangkaian ketiga, yaitu transistor sebagai saklar otomatis yang memiliki tujuan untuk mengontrol aliran arus listrik secara otomatis dalam rangkaian tanpa perlu saklar mekanis. Yang pertama adalah dipasangkan resistor ke bagian positif. Lalu dipasangkan LED di mana kaki yang panjang di bagian positif dan yang pendek di bagian negatif. Selanjutnya dipasangkan transistor di bagian kanan. Di bagian kanan adalah kolektor, yang tengah adalah basis dan yang kiri adalah emitter.
dipasangkan di bagian negatif. Selanjutnya dipasangkan kabel jumper di samping kaki kolektor. Lalu disambungkan ke bagian negatif. Selanjutnya dipasangkan kabel jumper di sebelah kaki basis ke samping LED. Lalu dipasangkan kabel jumper ke bagian yang nantinya akan dipasangkan resistor. Lalu dipasangkan resistor di samping kabel jumper emitter. Dan yang terakhir dipasangkan kabel jumper di samping LED, di samping resistor, lalu disambungkan ke bagian positif. Lalu untuk membuktikannya adalah resistor sebagai saklar, yang dimana jika kabel jumper dicabut, lampu LED akan mati, dan jika dihubungkan akan menyala kembali. Selanjutnya adalah rangkaian keempat, yaitu perakitan power supply atau charger menggunakan regulator tegangan 7805. Yang pertama, dipasangkan regulator ke bagian positif, di mana kaki bagian kiri adalah input, tengah ground, dan yang paling kanan adalah output. Dipasangkan pada bagian breadboard positif. Lalu dipasangkan kabel jumper ke bagian input ke bagian positif. Lalu dipasangkan kabel jumper ke bagian ground ke negatif. Selanjutnya dipasangkan USB, yang dimana kaki kiri adalah positif dan yang kanan adalah negatif. Dipasangkan pada breadboard bagian positif. Lalu dipasangkan kabel jumper sejajar dengan USB bagian positif ke bagian regulator output. Lalu yang terakhir dipasangkan kabel jumper ke kaki negatif USB ke bagian breadboard negatif. Selanjutnya diukur tegangan USB menggunakan multimeter pada 20 volt DC. Didapatkan hasil 8,12. Selanjutnya adalah mengukur tegangan keluar pada kabel jumper di kaki USB. Dan dapat dilihat multimeternya diputar ke arah 20 dcV. Lalu ditempelkan kabel multimeter ke kaki USB.
dan didapatkan hasil 7,16. Selanjutnya adalah menghitung tegangan pada input regulator dan jumper negatif USB. Tetap digunakan multimeter pada 20 dCV, lalu ditempelkan kabel multimeter yang merah ke kabel jumper yang hitam, dan multimeter yang hitam ditempelkan ke jumper yang berwarna merah. Dan didapatkan hasil 7,40. Selanjutnya adalah rangkaian kelima, yaitu pengukuran arus pada LED dengan tujuan untuk mengukur V input LED, ukuran resistor, dan mengukur arus. Dipasangkan kabel jumper di samping dioda di breadboard bagian positif. Lalu dipasangkan kabel jumper ke breadboard bagian negatif. Lalu dipasangkan resistor 220 ohm ke breadboard. Lalu dipasangkan LED berwarna merah di dekat resistor. Selanjutnya dipasangkan kabel jumper sejajar dengan LED berwarna merah yang tadi sudah dipasangkan. Selanjutnya digunakan multimeter, lalu diputar ke arah 20 DC. Kabel yang merah dipasangkan pada kabel jumper di breadboard positif, dan yang kabel hitam ke jumper yang dekat dengan LED. Dan didapatkan hasil 7,76. Selanjutnya diputar multimeter ke arah 200 dCA. Lalu ditempelkan kabel merah ke jumper positif dan yang hitam ke kaki resistor. Dan didapatkan hasil 21,0. Lalu dicabut resistor 220 ohm dan diganti dengan resistor 1000 ohm. Dipasangkan resistor di tempat semula yang tadinya resistor 220 ohm dipasangkan. Selanjutnya diputar kembali multimeter ke 20 dCV. Lalu ditempelkan kabel yang merah ke jumper positif dan yang hitam ke jumper dekat LED. Dan didapatkan hasil 7,66. Setelah itu diubah multimeter ke arah 200 dCA. Lalu ditempelkan kembali kabel merah ke jumper positif dan yang hitam ke kaki resistor. Dan didapatkan hasil 5,0. Dicabut LED merah dan diganti dengan LED biru dan dipasangkan di dekat resistor.
Lalu digunakan kembali multimeter dan diputar ke arah 20 dcV. Lalu ditempelkan kabel merah ke jumper positif dan yang kabel hitam ditempelkan ke jumper dekat LED. Dan didapatkan hasil 7,70. Lalu diputar multimeter ke arah 200 dca. Dan ditempelkan kembali kabel merah ke jumper positif dan yang hitam ditempelkan ke kaki resistor. Dan didapatkan hasil 4,7. Selanjutnya diubah resistor 1000 ohm menjadi 220 ohm. Dan dipasangkan kembali ke breadboard. Diputar kembali multimeter ke arah 20 dcV. Lalu ditempelkan kembali kabel yang merah ke jumper positif dan yang hitam ke jumper dekat LED. Dan didapatkan hasil 7,75. Setelah itu diputar kembali multimeter ke arah 200 dca. Lalu tempelkan kembali kabel yang merah ke jumper positif dan yang hitam ke kaki resistor. Dapat dilihat bahwa LED menyala dan didapatkan hasil 17,8.